Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 kelas 3. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Ayo kita belajar dengan semangat ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk disiapkan alat-alat tulisnya. Oke, kita ke materi berikut ini. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Nah anak-anak, ayo kita dengarkan dongeng yang diceritakan oleh Dayu. Judul dongengnya yaitu Pohon Apel yang Tulus. Ayo kita simak dongeng berikut ini. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah anak-anak, dongeng ini menceritakan bahwa sebuah pohon sangat tulus untuk membantu anak laki-laki itu. Jadi ketika kita membantu orang lain, kita harus membantunya dengan hati yang tulus. Siapa teman dari pohon apel tadi anak-anak? Ya, anak laki-laki. Kemudian, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ya, pohon apel merasa sangat bahagia. Selanjutnya, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Kebaikan yang diberikan pohon apel yaitu memberikan dahannya untuk laki-laki itu membuat rumah, dan di akhir cerita ia membiarkan laki-laki itu untuk bersandar di pohonnya. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena si anak laki-laki itu tidak kembali lagi untuk bermain dengan pohon apel. Nomor 5, di akhir cerita mengapa pohon apel menangis? Ya, karena pohon apel itu merasa bahagia karena bisa bermain dengan si anak laki-laki tadi.
Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun kering. Yang pertama yaitu 35 daun kering. Kemudian kotak yang kedua 15 daun kering. Lalu Dayu menghitung semua daun kering tersebut. Jadi ada penjumlahan 35 ditambah 15 sama dengan 50 daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Nah, Dayu akan menukar kedua kotak tersebut. Kotak kedua diletakkan di posisi pertama dan kotak pertama ditukar di posisi kedua. Kemudian Dayu menjumlahkan semua daun kering tersebut. Jadi penjumlahannya 15 ditambah 35 sama dengan 50 daun kering. Nah, dari sini kita tahu bahwa hasilnya sama. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Dari penjumlahan 35 ditambah 15, hasilnya 50. Sama artinya 15 ditambah 35 hasilnya 50. Jadi 35 ditambah 15 itu hasilnya sama dengan 15 ditambah 35. Di sini berlaku sifat pertukaran yang artinya bertukar tempat tapi hasilnya sama. Nomor 1, 200 ditambah 350 sama dengan, nah, kita kerjakan dulu dengan penjumlahan bersusun. 200 ditambah 350 sama dengan 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah 3, 5. Jawabannya 550. Kita tulis dulu. Nah, yang B, 350 ditambah 200 sama dengan, nah, ini ditukar ya tempatnya anak-anak. 350 jadi di depan. Tapi untuk membuktikan kita kerjakan dengan bersusun. 350 ditambah 200 sama dengan 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 0, 5. 3 ditambah 2, 5. 550. Jadi 200 ditambah 350 itu hasilnya sama dengan penjumlahan 350 ditambah 200. Soal selanjutnya, 500 ditambah 220 sama dengan, kita jumlahkan dengan bersusun lagi. 500 ditambah 220, 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 2, 2. 5 ditambah 2, 7. 720. Kemudian kita tukar tempatnya, 220 ditambah 500 sama dengan, kita jumlahkan lagi, 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 0, 2. 2 ditambah 5, 7. Jadi hasilnya 720. Jadi 500 ditambah 220 artinya hasilnya sama dengan penjumlahan 220 ditambah 500. Demikian tadi sifat pertukaran pada penjumlahan. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan.
Nah, anak-anak, ini adalah lagu Cemara ciptaannya Ate Mahmud. Silakan kalian simak dan dengarkan baik-baik lagu Cemara ya. Setelah itu, kalian coba belajar untuk berlatih menyanyikan lagu Cemara. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya. Hari ini kita sudah belajar tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Terima kasih anak-anak sudah menyimak video tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Nantikan terus video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.